Putus asa banget lah, sedih, jengkel. Nah rasanya pengen mati besok aja lah, mendingan mati aja gitu. Stres ya, kali stres saya mikirin sakit. Keluarga nggak ada yang gula kan. Semua saya berusaha makannya dijaga lah. Alhamdulillah ketemu ya udah 4 bulan 5 bulan. Badan saya udah ngelemes. Kenalkan, nama saya itu Siti Robiah Adawiyah. Cuma saya lebih dipanggil setiap hari itu Ibu Ada. Umur saya saat ini 60. Saya tinggal di Kampung Gurubuk, daerah Tangerang. Saya tinggal di sini sama suami, sama ibu, ada anak berempat. Saya pertama kena tuh 2019. Awalnya saya lemes. Pertama sih dari dengkul nih, pikir saya kelemesan tuh karena nyapu aja kali, kan kalau nyapu kan luas ya, jadi kecapean kali. Terus dibeliin apa tuh pokoknya vitamin lah gitu biar nggak lemes, kecapean. Udah tuh sebulan udah sembuh. Ntar sewaktu-waktu datang lagi tuh lemes lagi. Saya nggak curiga kalau punya gula. Terus berat badan turun. Dulu sempat 60 kan berat badan. Pas pertama kena gula tuh dari 53 52, 50, 49 sampai 41. Habis kan badan saya kemarin 41. Gigi rontok saya nggak curiga, aus juga nggak curiga. Itu tuh saya jadinya kontrol kan. Nah, udah gitu ke dokter aja kontrol, jalan sendiri, saya nggak minta antar nggak apa. Dan begitu punya uang 150 kalau nggak salah, cukup kali kata saya. Awal saya punya penyakit asam urat. Bagus ini asam uratnya, ternyata yang tinggi itu gula. Pas kontrol tahu-tahu udah tinggi. Pas saya periksa kata dokter, ini kena gula Bu, 520 waktu itu. Putus asa banget lah, sedih, jengkel. Nah rasanya pengen mati besok aja lah, mendingan mati aja gitu. Stres ya, kali stres saya mikirin sakit. Di sini nggak ada yang paham kena gula, saya nggak tahu di keluarga nggak ada yang gula kan. Taunya yang kena gula tuh makannya banyak gitu kan. Dari situ saya mikir kenapa saya kena gula. Paling berat ngerawat bapak yang sakit. Stroke pertama saat 2015 2017 tuh udah sehat lah, udah kelihatan badannya udah fit gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah sehatnya seperti itu. Pas gitu kan saya terapi nih ke tempat terapi, kan bapak suka terapi tuh, stroke-nya saya ikut terapi. Nah ibu katanya kebanyakan tidur siang. Waktu itu saya benar kata saya, soalnya setiap dia tidur saya ikut tidur. Karena banyak tidur, itu intinya mas saya. Waduh capek-capek, lemes, minum saya teh manis. Jadi saya kepikir sekarang, pantesan dulu ya saya kalau lemes minum teh manis, bukan penyembuhan lah. Saya nggak paham gula seperti apa. Dari situlah saya diceramahin sama dokter. Kalau gula itu Bu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sayuran ini nggak boleh, itu nggak boleh, buah-buah juga nggak bisa. Pokoknya nggak manis kata dia gitu. Saya bingung, buah apa yang dimakan, sayur apa yang dimakan gitu. Saya dimakan sayur apa? Sayur pare aja yang dimakan, kata dokter. Ini dokternya sadis banget ya. Aduh saya sering makan pare doang, iya cuma pare aja yang boleh. Saya dari situ ya stres juga iya, tapi saya ya pokoknya minum obat ya judulnya. Saya suruh minum 2 kali. Pikir saya udah berobat udah aja sehat ya, nggak taunya saya nggak kekontrol ya. 500 kok nggak turun-turun. Saya harus minum apa, obat apa, udah dikasih sama dokter, kasih lagi obat. Saya sering nangis, kalau malam nangis, mikirin diri saya, dengar dong, kalau udah gula tuh udah penyakit paling terakhir ya, paling mematikan istilahnya. Itu udah serem banget saya kalau ingat sakit gula. Saya pengen lepas dari gimana itu coba. Mulai saya organik dari Facebook, banyak lah iklannya. Ya nggak beli artis doang kali yang punya duit kata saya. Pokoknya iklan Muksin, iklan Lydia Kandou saya terus sama siapa tuh Vina Panduwinata ya. Saya punya tabungan dikit kalau nggak salah waktu itu. Terus saya suka dikasih sama anak. Saya kumpulin tuh. Pokoknya berusaha dari situ saya beli organik yang Metafiber yang buat sebelum makan. Enak ternyata, terutama lambung saya. Kata dokter gizinya boleh Bu minum aja terus. Superfood untuk sarapan cemilan malam kan 2 kali cemilan. Nah dari situ saya pertamanya nih udah minum superfood masih lapar kan, konsultasi tuh ngomongnya Bu Giji saya masih lapar. Iya Ibu kata belajar pelan-pelan. Ya udah disaranin makan telur aja dulu, terus digeser jam 6 pagi saya boleh minum gitu kan. Ntar cemilan siangnya jam 10 lah gitu. Saya ikutan juga kan yang cek sebelum makan sama sudah makan. Nyicil saya beli waktu itu, emang seneng banget pokoknya, tapi saya seneng gitu. Saya kan sambil komunikasi sama dokter gizinya. Ya alhamdulillah saya ngikutin pelan-pelan. Semua saya berusaha makannya dijaga lah. Kalau olahraga cuma jalan kaki aja. Keliling sini, sono sampai ujung.
balik ke sini 1 jam kadang setengah jam. Bahkan bapak juga olahraga, dia keren orangnya. Kalau niat sehat dia komitmennya bagus. Saya tahu banyaknya dari M-Ganik, tahu cara pola makan, tahu cara sehat ya, apa yang harus dimakan, apa yang enggak, pokoknya saya full dari situ semua. Dari yang lain nggak punya saya. Udah 4 bulan 5 bulan itu. Ya alhamdulillah saya itu badan saya enak. Januari, Februari baru tuh naik lagi berat badan saya. Baru berat badan naik tuh 44. Ya kata saya berat badan naik nih bulan Januari kemarin, seneng banget. Ada tuh dampaknya, di gulanya udah turun, udah ke 300, ke 200, 180, 130 pernah, 125 udah pernah. Sekarang udah disuruh minumnya 1 kali. Namanya lemes tuh nggak ada. Sehat badan saya gitu. Udah enak. Nggak ada keluhan apa-apa. Tapi saya sempat terkecoh tahu kemarin. Apa ya? Kan di situ iklannya 28 hari turun gula. Udah beli, kenapa saya beli ini ya? Saya minum 1 kali. Lambung saya jerotoan. Lambung saya kena. Kemarin yang itu orangnya nggak ramah banget. Sempat dia ngehubungin saya. Ya kata saya, kok dia yang marah-marah? Saya kok cerita di M-Ganik apa aja, dia cerita pernah diomelin ya kata saya itu. Seneng-senengnya saya minum M-Ganik. Ada komunikasi kan, ada teman ngobrol, ada teman cerita, udah gitu pada ramah-ramah. Dari situ saya kapok. Nah sekarang pokoknya beli M-Ganik aja, aman ke lambung saya. Saya nggak ada yang dukung. Nah, saya motivasi diri sendiri aja sama pegangan sama komunikasi sama M-Ganik. Jadi ya udah komitmen gimana caranya supaya gula saya nih nggak tinggi lagi. Gitu. Beda banget. Dulu saya sering sedih, sering kesel, sering nangis. Semenjak ada konsultasi saya selalu diceritain di situ. Lebih enak aja, kayak nggak ada beban. Terus saya kan tiap bulan punya uang kontraknya itu aja saya manfaatkan buat beli M-Ganik. Alhamdulillah kasih kan, ini mah sama anak dikasih duit langsung aja pakai beli. Buat sepak, bukan saya yakin ke M-Ganik aja. Saya yang jalanin kan, saya yang beli. Itu manfaatnya ada buat saya. Udah kita kan konsultasi ada M-Ganik, ada dokter gizinya udah jelas kata saya. Uang saya habis nggak masalah gitu. Jadi saya udah seneng tuh beli. Bapak nih kalau saya cerita, dia nggak dengar saya cerita, tapi dia nggak pernah komen. Nah, mungkin nggak ngerti kan sakitnya seperti apa, dia juga nggak paham. Tapi sekarang mending nih kalau ke pasar beli alpukat. Nah, ini alhamdulillah berarti kan dia udah mulai paham sakitnya seperti apa gitu. Anak-anak juga gitu. Kalau kesini sekarang bawanya alpukat. Ayo dong support biar mama nih sehat gitu. Makanya saya kalau ada keluarga yang datang, saya kena gula, doain ya biar sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk M-Ganik. Saya udah merasa terbantu untuk kesehatan saya. Badan saya merasa pulih kembali. Mau tahu apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan. Jadi itu buat saya kebantu banget. Di samping orang-orangnya juga ramah. Terus kalau kita cerita juga nggak pernah nggak ditanggapin. Pasti ditanggapin. Jadi terima kasih banyak sama semua krunya M-Ganik.